Oke, welcome back teman-teman semua. Sebentar, intro kita tunda dulu. Lagi ada pengumuman, sabar. Oke, welcome back teman-teman semua yang ada di bumi, di Uransima, Mafi, Isekai, semua saudara-saudara, brother, sister semua. Welcome back. Semoga enjoy sama video. Seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail video kita hari ini, kita mau melakukan apa? Nah, kalau kalian lihat di background, nih di background, ini kita lagi di airport. Kenapa kita lagi di airport? Kita lagi nunggu jam transit ini. Ini by the way jamnya itu lumayan. Oke, ini jam 2 malam. Dan gua ada flight lagi, kebetulan masih agak lama teman-teman. Kebetulan flight gua berikutnya, wait, lihat map bentar. Masih jam 5. Kita masih ada 3 jam di sini teman-teman. Nah, yang mau gua lakukan hari ini, video hari ini, kita mau ngapain? Kita mau yang namanya gabungin, kalian pasti udah lihat kan video gue yang dimana gue nyoba seharian jadi turis di Singapura dengan budget $10, dan juga yang gue nge-review Changi. Kalian pasti udah ngeliat gue mau ngegabungin dua itu. Jadi gue mau coba gimana rasanya transit 3 jam tapi kita ubah jadi liburan ya. Jadi transitnya nggak cuma duduk diem main mole nonton Netflix, enggak, tapi kita coba ubah jadi liburan singkat. Kita coba lihat ada entertainment apa aja. Dan juga, tapi gua budgetin sekitar 5 sampai $10 lah, $10 SGD lah. $10 SGD itu sekitar berapa? 150 ringgit kayaknya. Ya, pokoknya itulah, nanti ada konversinya lah di sini lah. Gua ada beberapa objektif nih, teman-teman. Objektif pertama yang pasti gua harus bisa makan. Makannya kayak nggak makanan berat. Kenapa nggak makanan berat? Karena jam nanggung ini nanti malam juga dapat makanan. Kedua, gue harus cari entertainment. Gue harus cari entertainment dalam bentuk apapun. Dan ketiga, gue harus coba bisa menikmati airport ini seperti layaknya gue berlibur. Jadi gue bisa nyari tempat duduk, sofa, gitu-gitu. Dan terakhir, ya yang penting gue jangan lupa nggak boleh sampai ketinggalan pesawat gitu. Bentar, gue bingung apa gue keluar dulu ya. Bentar teman-teman. Oke, nanti list objektifnya bakal di sini, di list dulu. In the meantime, gue mau nyari entertainment. Gue coba riset dulu ada apa, ngeliat dulu di sekitar terminal satunya. Jadi ini gue di Kuala Lumpur ya, gue mau transit ke Bangkok. Nanti juga bakal ada vlognya di Bangkok. Oke, ini ada ini teman-teman, ada namanya Jungle Boardwalk. Jungle Boardwalk teman-teman, gua nggak tahu ini apa, kita juga bisa cek itu. Terus ada juga Satellite Building Massage Center. Paling gua ke yang Jungle Boardwalk dulu kali ya. Oke, kita coba lihat ya, kita coba cari ya. Ada Jungle Boardwalk, gua nggak tahu bisa ke sana atau enggak. Dan habis itu seperti biasa kita harus bisa makan. Ternyata harus pindah gedung ya teman-teman. Tadi gua ngecek di internet itu dia di deketnya gate C, jadi akhirnya gua naik shuttle train buat ke deketnya gate C. Nah, katanya di dekat gate C. Nih, masih jam 2.14. Sedangkan pesawat gua itu tadi gua udah ngecek jam 5.45 terbang. Jadi kita pertama mau cari entertainment dulu, terus kita duduk makan. Oke, ini udah datang keretanya. Ada di dalam. Gedung teman-teman. Jadi kita dari gedungnya di sini, sekarang pindah ke gedung yang ini. Oke, ternyata ini dia teman-teman. Langsung di depannya kita.
Langsung nyampe kita ternyata. Nah, kelihatan nggak? Tapi gue nggak tahu ini bisa lihat sini atau nggak. Ini intinya. Coba lihat ya. Ya ini kalian baca sendiri lah. Gue nggak tahu ini bisa lihat sini atau nggak. Bisa kah? Mungkin. Oh bisa, Neng. Tapi ini outdoor loh baju. Outdoor loh. Dia ada Rafflesia guys, Rafflesia Audi. Jadi dia mau buat kayak miniatur. Kayaknya ya dia mau buat kayak miniatur garden gitu. Tapi ada faunanya loh, ada hewannya loh. Ada faunanya, mana? Burungnya itu loh, kelihatan nggak sih? Wah, agak kelihatan kayaknya dari sini mah. Oh ini burung patung. Jadi kalau kita baca nih kita lihat ya. Oke, jadi dia tuh cuman penjelasan doang sih, ini penjelasan. Gue udah tahu sih dia kayak kalau di hutan tropis ada kayak beberapa layer gitu teman-teman. Yang pertama paling atas tuh emergent namanya, paling tinggi. Yang kedua canopy, yang paling apa? Paling thickest layer. Jadi yang layer kedua dari atas, layer ketiga itu understory. Itu jadi lumayan bawah, dan yang keempat forest tuh jadi di bagian tanah gitu, lebih humid lah. Ada air gitu. Kita lihat ada apa lagi. Oh ini jadi jalan keluar dia teman-teman. Udah sih segini doang sih sebenarnya. Ya udah. Tadi kita masuk dari situ. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Udah nanti dilingkerin sama editor. Nah, kita masuk dari situ, jalan muter ke situ, terus ke sini teman-teman. Ya udah kita keluar. Udah sebenarnya gini doang sih. Tapi ya it's good. Gua nggak bisa sebut niru ya. Bentar, ini nggak bisa keluar dari sini ternyata. Bentar, berarti harus keluar balik tadi. Dan ingat no smoking ya, meskipun outdoor no smoking. Balik lagi ke yang tadi gua mau ngomong, gua tuh nggak bisa ngomong niru Changi ya. Gua sebenarnya tadi mau niru Changi, tapi sebenarnya nggak bisa juga sih, karena Malaysia pun udah mulai green gitu, kayak mau di go green gitu loh buildingnya. So it's a good thing lah, karena kan kalau Singapura udah lumayan go greennya, udah lumayan di mana-mana kan greenery-nya. But it's a good thing that Malaysia implement this kind of thing, karena itu bisa menginitiate buat yang lain juga dia melakukan hal yang sama. Oke, ya ini kita keluar. Jadi masuk lewat pintu itu, sekarang kita keluar, dan ini gue nggak tahu mau ngapain lagi. Kayaknya gue nyari kafe atau apa aja. Ya terus ada kafe sih. Coba naik lah. Ya, kita coba naik aja lah. Dulu gue nanti nggak boleh mepet-mepet, soalnya gue nanti mesti balik. Gue mesti balik pakai kereta yang tadi kita naik itu. Oke, di atasnya ada lounge sebenarnya teman-teman. Dan ada tempat tidur, ada bedroom juga. Buat lounge-nya itu berbayar. Oh lounge, bukan free. Jadi paling nanti gue kan gue boarding tuh sekitar jam 4.45 ya kan. Paling sekitar jam 4 lah gue udah cabut dari area sini. Actually not bad loh ini. Oke, di situ ada Arabica. Ada apa lagi tuh? Ada Arabica, gue zoomin lah. Bentar. Tuh, yang tanda persen. Jadi terusnya ada bakery. Udah sih mentok gini doang sih. Ya udah jangan kesini berarti, jangan kesini. Mentok. Tuh nyari cemilan kali teman-teman. Jadi ini kayak lantai 2 gitu. Nih. Tadi kan kita masuk ke yang sini kan. Mana? Ini dia. Masuk dari pintu yang ini kan. Masuk ke situ. Kalau dari lantai 2 nggak bisa akses dia. Kita cuma bisa ngelihat doang dari kacanya. Oh ini loh Arabica. Ada Arabica. Gue harus nyari tempat kursi sebenarnya sih. Gue harus riset. Ya riset lagi, keren amat bahasa. Nah, gue harus coba lihat-lihat ada apa lagi nih yang bisa gue ekspor nih sebagai turis nih. Itu ada GB Chow. Gue nggak tahu apa restoran kali. Nih, ada Grand Mas Flavors of Malaysia. Makanan Malaysia. Ya mirip-mirip sama makanan Indo nih. Kue tiao lah, nasi lemak lah, Hard Rock Cafe. Ada merchandise yang Hard Rock. Tapi gue nggak mau keluar imigrasi guys, mager.
Itu ada sleeping cabins. Oke, kita coba lihat sleeping cabins. So, ada sleeping cabins. Gua nggak tahu dia bayar atau enggak. Terus ini ada playground. Nih, sleeping cabins. I'm not sure dia gratis atau bayar. Itu bayar deh ini. Bayar nih guys, ada ginian. Bayar guys dia. Ini kayak hotel transit gitu lah jatuhnya lah kayaknya. Tapi yang budget, yang capsule hotel gitu kayaknya. Tapi karena ngapain juga gua bayar, cuman berapa, cuman sejaman. Nantilah pada saat YouTube saya sudah berkembang, kita akan mereview sleeping capsule. Ini ada, ini ada makanan lagi nih kan tadi. Resto lagi, baik sih sebenarnya restonya. Kayak buffet gitu deh. Enggak juga sih. Satuan gitu sih. Atau gua balik ke yang tadi ya. Masalahnya dia kursi banyak sih sebenarnya di bawah. Atau gua riset dulu ya di bawah kursinya ya. Kalau gua duduk bentar, terus gua lihat ada apa aja. Ini nggak sih guys? Kayak gitu deh. Mending gua duduk dulu ya. Feeling gua daripada kita jalan tanpa arah kan. Tapi tadi satu objektif kita sudah done. Entertainment, ya kan? I am entertained. Nah, ya. Yang penting itu guys. Yang penting itu I am entertained, ya kan? Oke, ini ada, kalian bisa sightseeing juga kalau kalian suka. Oke, sekarang kita duduk dulu ya teman-teman ya. Kita coba cari ada apa di dekat sini. Oke, kita udah duduk nih teman-teman. Sekarang gue mau nyari. Oke, gue coba cari di internet dulu di sekitar sini ada apa. Gue ada nemu food court teman-teman di sini. Kita coba ke food courtnya aja ya. Ya nggak bisa food courtnya. Kalau nggak ada ya makan fast food teman-teman. Gue pikir-pikir aja kali. Ini ada food courtnya, cuman harus keluar guys food courtnya itu ternyata. Atau kita cobain Taco Bell aja ya. Ada Taco Bell ternyata teman-teman. Kata gue sih kita nyobain Taco Bell aja, atau ada kayak ayam goreng gitu kayak di sana. Ya udah kita nyobain Taco Bell aja, kita makan dulu terus katanya deket gate yang gue bakal boarding. Let's go, berarti kita naik transit shuttle train balik ke terminal 2, lebih lagi ke gate 2. Oke, kita sekarang balik ke terminal yang sebelumnya. Ada apa-apa di sini? Gue juga nggak nemu food court Samsung. Mungkin ada, mungkin buat teman-teman yang di base ya di Malaysia atau teman-teman yang sering ke Malaysia, mungkin bisa komen di bawah kira-kira biasa kalau kalian, tapi habis imigrasi ya. Karena gue nggak, kalau keluar imigrasi sebenarnya banyak, tapi gue mager ngantri pasti, masuknya ngantri lagi gue. Apalagi nih hari apa ini? Ya, pokoknya udah mulai anak-anak libur lah, anak-anak mahasiswa libur lah ya kan. Mager gue. Nah yaudah aja, mending kita naik ini aja gate-nya, namanya Aerotrain buat ke gate 2 itu. Aerotrain pembangunan terminal utama akan tiba sebentar lagi. The aerotrain in the main terminal building will arrive shortly.
rame guys. Sehingga berdiri jauh dari pintu. The doors are closed. Perhatian, tidak akan melepas barang ketibaan dan pintu A, B, G, H. Untuk silakan, sila pegang cuci tangan sebelum keluar. Selamat datang ke Malaysia. Attention, we are departing for the arrival gates A, B, G, H. For your safety, please hold the handrails before exiting. Welcome to Malaysia. Langsung saja kita cari makanan karena gue udah lapar jujur. Meskipun tadi di pesawat dapat makan sih, cuman ya gitulah ya. Kalian tahu sendiri makan pesawat kayak gimana. Kalian makan ini aja kali. Ya, one person. Oke, kita dapat table di sini teman-teman. Di pinggir gini. Nih kalian bisa lihat. Bentar, kalian nggak ya? Kalian bisa lihat ya. Kayak gue. Jadi kayak literally kayak meja belajar. Tapi gue nggak tahu ini mana menunya. Nggak dikasih nih menunya. Oke. Daripada kita bayar babi, waduh ini kotor lagi. Nggak tisu juga sih. Oke, ini gue nggak tahu ini menunya ini atau nggak ya. Oke, 4. Tadi budget gue berapa? $10 ya? Ya ini pasti di bawah budget sih anyway. Ini apa? Ini ada QR code tapi ini buat review katanya nih. Aduh, petugasnya mana, cok? Oke, katanya nunggu katanya. Untung gue lagi nggak nge-review makanan. Oke, jadi kita nggak tahu ya, gue nggak tahu bayarnya habis makan atau sebelum makan. Ini dia makanannya campuran, ada western, ada Malay, ada Chinese, ada dimsum, bahkan ada pastries juga teman-teman. Oke. Ada pasta oriental, crispy fish fillet with salad, seeds, fries. Katanya ada burger, ikan nasi hujan panas yang spicy, ada dimsum. Terus ada pastries-nya kan menarik gambarnya, tapi kok kayaknya ada set meal juga ya. Kayak kita ya, bingung gua. Gua sandwich ya, sandwichnya nggak kenyang. Beef short rib. Udah kita pesen nasi lemak aja guys, nasi lemak pakai rendang. Gitu aja kayaknya. Nih harganya, nggak kelihatan sih kayaknya. Harganya Rp37 tapi kena cas sana sini jadi Rp42. Rp42 itu berarti hampir 200.000. Udahlah. Gas aja lah. Makanya kita udah dateng ya nih. Kalian bisa lihat nih, makanya kita cobain aja lah. Kita jangan ngejudge dulu ya. Ini kita dapat seperti biasa nasi lemaknya, ada kerupuk udang. Terus ada kayak kacang gitu. Dan juga dikasih telur dan timun dan nasinya tentu. Terus di sini ada sambal. Menu utama kita rendang. Sebenarnya lumayan generous porsinya, I think oke lah for the price. Gue nggak tahu di Malaysia gimana ya pricing-nya, tapi untuk ukuran airport ya oke lah, not bad lah. Ya langsung aja kita coba, kita langsung aja gas makan teman-teman. Kita coba nasinya dulu ya, yang paling penting namanya aja kan nasi lemak kan, nasinya enak namanya. Oke, nasi lemaknya dia nggak terlalu yang ngejos banget bumbunya, santannya nggak terlalu berapa, kayak udah satel aja gitu, bumbunya satel aja. Terus kita coba ambil ya. Khas sambalnya nasi lemak dan rendangnya, yang paling penting ya rendangnya. Not bad rendangnya actually. Again kan jangan main kayak rendangnya pagi sore gitu ya. Aja kita gas. Tadi gue sebenarnya mau pesen burgernya teman-teman, cuman gue ngeliat kok burgernya orang tuh kok kayak agak kurang gitu.
secara porsi dan tampilan ya, kayak porsinya dikit terus kayak tampilannya juga nggak menarik gitu loh. Kalau Funboy pun kan gigitan pertama buat kalian, kalau Kevin Josbong gigitan kedua buat kalian nih. Gigitan pertama tetap buat saya. Kayak kalau mau menjelaskan rasa rendangnya agak susah nih, karena dia rasanya itu dia agak nggak mendok, kayak nggak semendok yang ada di Indo lah. Terus entah kenapa ada hint kayak kari-karinya gitu, gue juga nggak tahu kenapa dari si beef rendangnya ini. Baju ini beef ya, tapi rendangnya ini ada subtle hint dikit banget kari-karinya gitu. Paling mungkin satu hal yang bisa di-improve dari restoran ini mungkin ya, gue bukannya menjelekkan sekali lagi demi kebaikan restorannya ini, mungkin pelayanannya aja menurut gue ya. Karena tadi dia semangat banget pas gue mau datang kan, kayak dia semangat banget, wah yuk sini ke resto ini kan, dia lihat sini kayak bahkan gue masih ngeliat menunya dulu dari luar, dia udah kayak ngajak masuk, ya udah lah, gue juga mau makan sini kan. Terus ya udah dia semangat banget, udah naruh gue di tempat duduk, gue tinggal yang tadi kan misalnya kayak ada 2 menitan 3 menitan, gue bukannya nggak suka, kan gue ditinggal ngelayanin yang lain tanpa menu ya. Beda kalau gue dikasih menu ya, mungkin bisa dikasih menunya dulu, kayak prosedurnya mungkin lu habis dudukin orang, kalau bisa langsung aja kasih menunya, oh ini tolong di scan menunya di sini. Mungkin certain doang ya, nggak, gue tadi ngeliat ada juga yang bener ngelayaninnya, apa ada yang belum. Ya gitulah teman-teman, jangan dihujat ya, gue jangan dihujat ya, nanti kok Kevin menjelaskan, enggak ya, gue bukannya menjelaskan, tapi ini juga pelajaran ya. Kalau misalkan teman-teman mau buka usaha F&B, kalau bisa prosedur yang benar, pelanggan tuh jangan ditinggal. Karena tadi ditinggal dia tuh kayak ngurus apa gitu loh, kayak ngetik. Misal lu mau input data, tapi lu kasih menunya dulu at least gitu. Sekali lagi disclaimer, gue jangan dihujat tolong. Oke, balik ke makanannya. Iya guys, semakin gue makan, dia tuh semakin rasa dia semakin nggak muncul tetap. Rasanya masih nggak muncul si rendangnya, makanya kan bisa lihat warna rendangnya ini agak merah gitu loh, kayak bukannya coklat. Tadi gua pikir saya karena alasan kenapa dia nasinya dia nggak mau terlalu kencang, karena mungkin karena rendangnya ini kencang rasanya mungkin. Ternyata enggak. Habis kabar ini dulu rating ya, ratingnya 7 lah. 2 aja kopi. I order kopi. Ngasih gua kopi. Tadi gua nggak order, saya salah order. Kalau dari segi rasa tok ya 7 lah. Karena kan standar gue standar Indonesia ya. Standar gue kayak standarnya pagi sore lah, itu standar normalnya lah. Rendang yang oke, padang yang oke lah kayak gitu. Recommended bisa. Kenapa gue bisa ngomong recommended? Karena dia variety of food dia jual. Western ada, meskipun dikit-dikit ya. Westernnya cuma 1 burger kayak tadi pilihannya. Dimsumnya kayak cuma 1 pilihannya seinget gue. Dia ada laksa, ada Malay food, gitu-gitu juga ada. Recommended oke, bisa. Jadi ini ada di KLIA Terminal 1 ya teman-teman yang mau datang bisa ke sini. Oke, jadi langsung aja. Not bad, actually not bad. Tadi yang kayak gue ngomong di dalam, sekali lagi ratingnya dari gue 7. Recommended atau enggak recommended kalau kalian buat keluarga, karena dia variety of foodnya banyak. Tapi saran gue kalau kalian kesini, kalau kalian nggak transit, mending makan di luar dulu, karena di luar pilihannya lebih banyak kayak sebelum ke ini ya, sebelum ke masuk imigrasi ya. Karena di dalam imigrasi ini ya banyak juga sih, cuman ya makanya gitu-gitu doang. Ini gue lagi mau nyari tempat untuk nge-chill. Ini di sini ada premium lounge, tapi yang ini bayar pasti, jadi kita nggak mau kesini. Ini ada premium lounge di sini. Oh, salah kayaknya. Bentar. Ini gue salah deh. Nah, ini bukan di sini guys, ternyata guys. Bentar, katanya di lantai 4. Oke, ini katanya di level 4. Saya harus naik eskalator, tapi gue nggak tahu naiknya lewat mana. Karena yang naikin tadi itu teman-teman, dia tuh cuma kelas premium lounge-nya doang. Naik yang ini nih, ada satu lagi naik kan. Bisa jadi, tapi gue juga nggak tahu. Kagak, ini cuma lounge doang. Nggak tahu dah. Gue balik ke gate yang kayaknya kemungkinan besar adalah pesawat gue berikutnya, karena gate-nya belum muncul di boarding board-nya, itu belum muncul. Kemungkinan besar nih gate-nya ada di gate G10, G10 nih di paling ujung, kalian bisa lihat tuh. Itu udah nggak ada gate lagi di sana. Gue tadi jalan dari jauh sana dan gue nggak nemu sebenarnya di mana. Tapi surprise ini
tiba-tiba gue nemu ada kayak rest area, rest and go tulisannya. Nah, gue nggak tahu itu apa. Nah ini gue mau ngecekin ya, nih kan bisa lihat ber 15 ringgit ya, lah 15 ringgit cok. Ya udah kita duduk normal aja lah guys. Masih bayar ternyata 15 ringgit per job kayaknya. Mungkin jadi itu aja kali ya, nggak jadi liburan nih, jadi liburan gagal nih. Karena salah satu objektif kita tidak ketemu, kita tidak bisa nyantai-nyantai di kursi tunggu jadinya. Depannya gitu. Ya gitu aja. Thank you udah nonton. Sorry kalau videonya membosankan. Anyway nanti sama editor bakal dibuat gimana caranya jadi seru. Thank you editor. Thank you kalian yang udah nonton. See you in the next vlog. By the way, gue bakal berikutnya ini gue transit sekali lagi, gue transit ke Bangkok ya. Ke Bangkok ini gue mau jalan-jalan doang bareng Kak Iman. Nanti gue bakal coba vlogin dikit-dikit lah. Ada yang bisa gue vlogin, gue coba vlogin dikit-dikit. Ya begitu sekalian soalnya karena ini tuh tanggal 27, jadi gue tuh bentar lagi kayak I think in 2 weeks time gue udah half marathon juga, jadi gue juga nanti sekalian harus latihan juga sih, nanti sekalian dari Bangkok dari sini nanti ke Jakarta lah intinya gitu, sekalian langsung half marathon, habis liburan half marathon gitu. Oke, stay tune terus, see you in the next vlog. Thank you, jangan lupa di subscribe, nyalain notif, di komen juga, join membership.